apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Oke, kita lanjutkan materi sosial hari ini. Kalian bisa perhatikan halaman 49 sampai dengan 52 di buku paket kalian. Adapun materi sosial kali ini adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam melakukan interaksi, baik itu interaksi dengan lingkungan alam maupun interaksi dengan lingkungan sosial, akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Apa saja pengaruhnya, dalam bidang apa saja? Oke, kita perhatikan halaman 49. Yang pertama itu adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial. Untuk lebih jelas mengenai pengaruh interaksi ini dalam bidang sosial, perhatikan kata subak. Kalian menemukan kata subak di halaman 49. Jika menemukan kata subak, garis bawahi. Nah, apa itu subak? Subak adalah organisasi masyarakat Bali yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Jadi di dalam subak ini selalu diadakan musyawarah untuk mengatur kapan waktunya menanam padi, kapan waktunya mendapatkan air sehingga bisa menanam padi. Dan hal-hal lain juga dibicarakan secara musyawarah di dalam organisasi subak ini. Nah, tentu saja dalam kegiatan musyawarah ini ada interaksi antara orang dengan orang, sehingga itu bisa kita kategorikan sebagai interaksi sosial. Dengan adanya interaksi sosial ini akan berpengaruh terhadap bidang sosial, di mana hasil dari musyawarah tersebut akan digunakan sebagai dasar oleh petani untuk menanam padi sehingga nanti hasilnya akan optimal dan bisa digunakan untuk memenuhi kehidupannya. Nah, next kita lanjut di halaman 50. Di halaman 50 ini kalian akan menemukan kata suku bangsa. Apa itu suku bangsa dan apa hubungannya dengan pengaruh interaksi dalam bidang sosial? Oke, sekarang garis bawahi apa yang disebutkan. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu lingkungan dan memiliki ciri khas tertentu. Jadi suku bangsa itu sekelompok masyarakat, sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan tertentu dan memiliki ciri khas tertentu. Nah, dari mana ciri khas tertentu yang mereka dapatkan itu? Itu bisa mereka dapatkan karena mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Kasih contoh, misalnya di daerah Papua, suku bangsa yang hidup di daerah pegunungan akan menggunakan bahan-bahan alam, misalnya rumput-rumputan, kemudian dedaunan untuk membangun rumahnya, sehingga di sana kalian bisa perhatikan rumah adat dari masyarakat di daerah Papua tersebut dibuat dari bahan-bahan alam. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang yang ingin Miss sampaikan adalah tugas pertama untuk kalian. Tugas pertama adalah kalian buat peta Indonesia seperti di halaman 51. Contohnya ada di halaman 51. Di peta Indonesia tersebut kemudian kalian berikan keterangan suku-suku bangsa apa saja yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, Miss, kan seandainya di tempat tersebut ada banyak suku bangsa, apakah kita buat semuanya? Nah, kalau seandainya di suatu tempat itu ada lebih dari satu suku bangsa yang diam di tempat tersebut, kalian bisa sebutkan minimal 3 saja suku bangsa yang ada di sana. Nah, untuk mengetahui suku-suku bangsa apa saja yang ada di Indonesia, itu bisa kalian lihat di halaman 50 dan 51. Selain itu kalian bisa mencari di sumber-sumber lain yang misalnya dari Atlas atau dari Google dan lain sebagainya. Itu untuk tugas 1. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan melalui WA group. Nah, next kita lanjut di halaman 52. Seperti yang disampaikan tadi bahwa suku bangsa itu hidup berkelompok di dalam lingkungan tertentu, memiliki ciri khas tersendiri. Nah, karena Indonesia memiliki banyak pulau, otomatis di sana tersebar banyak suku bangsa yang beragam.
keberagaman suku bangsa ini apakah nantinya akan menyebabkan perpecahan atau kita semakin bersatu? Kalian perhatikan di halaman 52. Adanya suku bangsa yang berbeda, suku bangsa yang banyak, yang beragam, tidak menyebabkan perpecahan di antara kita karena ada satu semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, dengan perbedaan tersebut kita tidak akan terpecah belah, namun akan tetap satu payung kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghargai, menghormati keberagaman suku bangsa yang ada, misalnya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga? Yang bisa kita lakukan, kalian bisa perhatikan di halaman 52. Salah satunya yang pertama, tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Kemudian yang kedua, mau berteman, bergaul dengan suku bangsa manapun, tidak membeda-bedakan teman. Oke. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar dengan siapa saja tanpa memandang ataupun melihat perbedaan suku bangsa yang ada. Kemudian kalau di lingkungan sekitar, kita tidak segan-segan untuk mengobrol, menyapa tetangga yang berbeda suku bangsa. Kemudian membantu tetangga yang berbeda suku bangsa. Nah, yang ingin ditanyakan ke kalian adalah, apakah ada di lingkungan kalian yang suku bangsanya berbeda dengan kalian? Misalnya kalau di Bali kan umumnya ada suku bangsa Bali. Nah, apakah ada di sekitar kalian yang suku bangsa Jawa, suku Minangkabau, suku Batak, dan lain sebagainya? Jika ada, apa yang akan kalian lakukan untuk menghormati perbedaan suku bangsa tersebut? Nah, itu tugas yang kedua, dan tugas itu dikumpulkan hari ini di Google Classroom. Nah, bagaimana dengan tugas yang pertama? Untuk tugas yang pertama, Miss berikan kalian waktu 1 minggu untuk mengerjakan dan kumpulkan di Google Classroom tepat waktu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan ke Miss. Nah, inti dari materi kita hari ini adalah interaksi manusia dengan lingkungannya akan sangat berpengaruh dalam bidang kehidupan manusia, misalnya dalam bidang sosial. Hal ini bisa kita lihat dari adanya sistem subak di Bali dan adanya berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, itu saja yang bisa Miss sampaikan hari ini. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa perhatikan di halaman 49 sampai dengan 52. Nah, selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan sampai jumpa pada video berikutnya.